Halo, selamat pagi pemirsa. Mengawali Selasa pagi 12 April 2022, Kilas Nusantara akan menghadirkan 3 berita seputar persiapan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yaitu terkait prediksi kunjungan wisata domestik, arus mudik, dan syarat vaksinasi yang akan segera kita jelang bersama saya, Helmut Timothy. Pemirsa, sebagai salah satu langkah persiapan Idul Fitri 2022, Kemenparekraf memprediksi terdapat 45-65 juta masyarakat akan mengunjungi destinasi wisata domestik saat libur Lebaran. Tidak hanya destinasi wisata saja yang mengalami peningkatan pengunjung, tetapi produk ekonomi kreatif UMKM juga diprediksi berpotensi besar kebanjiran pembeli. Untuk Anda yang akan mudik Lebaran, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memastikan akan memberikan Anda kenyamanan dengan siap mendukung kelancaran dan keamanan selama masa mudik dan balik, juga saat Anda mengunjungi objek wisata pada libur Lebaran nanti. Dari semua persiapan mudik, jangan lupa memenuhi syarat utama sebelum Anda melakukan perjalanan ya pemirsa, yaitu dengan mendapatkan vaksin lengkap juga booster. Pemprov Riau siap memberikan kemudahan bagi para pemudik dengan menyiapkan 2 rumah vaksin yang beroperasi selama 24 jam di bulan Ramadan. Segera kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi terdapat 48 hingga 65 juta masyarakat tanah air akan mengunjungi tempat wisata domestik pada periode Lebaran tahun 2022 ini. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam konferensi pers daring Senin 11 April mengatakan, angka tersebut didapatkan berdasarkan pengalaman mudik di tahun 2019 lalu, di mana dari 80 juta orang yang melakukan mudik Lebaran, 60 hingga 70% diantaranya mengunjungi tempat wisata. Sandiaga menyebut tidak hanya tempat wisata yang akan dipenuhi masyarakat, tetapi produk-produk lokal ekonomi kreatif, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM juga berpotensi besar dibanjiri pesanan dari para tamu yang berkunjung. Terutama pada hari H dan H+10. Jadi ini saya akan mengingatkan sekarang, saya garis bawahi, ini pasti akan penuh karena sudah 2 tahun kita ada dalam situasi pandemi. Kita ingin betul-betul pariwisata ini bisa menjadi tatanan kenormalan baru pasca pandemi dengan menghadirkan peluang ekonomi baru. Guna memberikan rasa nyaman dan aman dari penularan virus COVID-19, Sandiaga mengimbau agar operasional tempat wisata dalam momentum libur Lebaran kali ini harus benar-benar disesuaikan dengan pemberlakuan kebijakan pada tingkat level PPKM di daerah masing-masing. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Untuk menghadapi libur Lebaran tahun 2022, khususnya di masa arus mudik dan balik, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi, meminta seluruh personilnya untuk bersiaga guna mendukung kelancaran dan keamanan selama masa tersebut. Hal ini ditegaskan Henry Alfiandi saat melakukan kunjungan kerja di Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Senin 11 April 2022. Henry mengimbau kepada seluruh kantor SAR di daerah untuk menyiapkan personil beserta peralatan penunjang, baik untuk operasi SAR di darat dan di perairan. Bahkan, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk seperti kecelakaan di tengah jalur tol, pihak Basarnas akan menyiapkan 5 unit helikopter yang disiapkan di sejumlah titik di sepanjang jalur tol Trans Jawa, yang berfungsi untuk mempercepat evakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Tidak hanya itu, kawasan objek wisata juga menjadi salah satu prioritas perhatian tim Basarnas dalam rangka memberikan keamanan bagi pengunjung. Masyarakat dari kedua kebanyakan pergi ke tempat rekreasi dan biasanya kejadiannya di pantai, ke sarut, ke seret ombak, ya kan, kemudian tenggelam. Nah itu kita di semua sudah saya perintahkan kepada seluruh jajaran saya
di semua tempat rekreasi kita siapkan peralatan-peralatan atau kesiapan kita tim Basarnas dan potensi SAR terlibat di dalamnya. Arus mudik tahun 2022 kali ini diperkirakan akan lebih ramai dari tahun sebelumnya. Karena 2 tahun terakhir mudik dilarang oleh pemerintah, dampak dari pandemi COVID-19. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Capaian target vaksinasi ketiga atau booster di Provinsi Riau saat ini mencapai 11,10%. Salah satu upaya dalam mengejar target vaksinasi booster di Riau, Pemprov membuka rumah vaksin yang beroperasi selama 24 jam di bulan Ramadan, yaitu berada di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa Tampan yang berada di Kota Pekanbaru. Terdapat 10 petugas medis yang akan melayani vaksinasi dengan sistem bergantian selama 24 jam. Gubernur Riau Syamsuar Senin 11 April menyebutkan keberadaan rumah vaksin 24 jam tidak hanya untuk mengejar target, namun juga sekaligus mempermudah masyarakat mendapatkan vaksinasi lengkap, apalagi saat ini diminta sebagai syarat mudik Lebaran 2022. Vaksin booster kita progresnya masih sekitar 10%. Dan ini juga tentunya sekaligus juga kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru yang begitu antusias dari pendidikan. Semakin nanti mendekati Lebaran pasti lebih banyak. Jadi karena itulah tentunya adanya tambahan ini dimasukkan untuk memberikan udara. Untuk diketahui, rumah vaksin 24 jam pertama yang dibuka di Dinas Kesehatan Provinsi telah beroperasi sejak awal Ramadan, sedangkan yang berada di RSJ Tampan mulai beroperasi hari ini. Sejak beroperasi, rumah vaksin 24 jam telah melayani kurang lebih 1.000 orang yang melakukan vaksin ketiga atau booster. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, dengan memenuhi syarat vaksin lengkap dan booster sebelum mudik menjadi bentuk dukungan kita sebagai masyarakat guna membantu pemerintah dalam mencegah lonjakan COVID-19 saat libur Lebaran mendatang. Untuk mengikuti persiapan mudik terbaru atau tema berita lainnya, Anda bisa mengunjungi portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UC TV. Kami akan kembali dalam program Kilas Nusantara Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.